Santapan Harian Rabu 29 Mei 2024. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima, ayat 26 hingga ayatnya yang ke-42. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, mampukanlah kami untuk setia berjalan di dalam terang sabda-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 5 ayat 26-42. Kemudian pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil rasul-rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan karena mereka takut, kalau-kalau orang banyak melempari mereka dengan batu. Mereka membawa rasul-rasul itu dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Lalu imam besar mulai menanyai mereka, katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu bunuh dengan menggantung dia pada kayu salib. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah dengan tangan kanannya menjadi perintis dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Kamilah saksi dari peristiwa-peristiwa itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia." Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Namun seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang pengajar hukum Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, berdiri dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang itu, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya sebagai orang yang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Namun ia dibunuh dan tercerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia pada waktu sensus penduduk muncullah Yudas orang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan tercerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan mengambil tindakan apapun terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Bahkan mungkin ternyata kamu justru melawan Allah." Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu mencambuk mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan sukacita, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Setiap hari mereka mengajar di bait Allah dan di rumah-rumah, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Sahabat Santapan Harian, perihal mempertimbangkan dapat dikatakan sebagai seni logika sekaligus rasa. Untuk mencapai pertimbangan yang baik, logika dan rasa mesti selaras. Itulah titik pencapaian gerak energi yang mengalami ketenangan dan keseimbangan. Melalui pertimbangan baik dengan pengertian, keputusan yang diambil pun menjadi bijak. Hari ini kita bisa belajar dari sesepuh mahkamah agama, seorang Farisi sekaligus ahli Taurat. Namanya adalah Gamaliel.
Saat para pemuka Yahudi lainnya merasa sakit hati dan ingin menghabisi para rasul, Gamaliel paham bahwa energi orang-orang saat itu bergejolak. Bila tidak dikendalikan, tentu akan menimbulkan bahaya. Dengan berbekal segala pengalaman dan keilmuannya, Gamaliel mengajak mereka untuk berpikir secara logis. Bagaimana dengan kisah Teudas? Ia mengaku sebagai orang istimewa, tetapi begitu ia dibunuh, kira-kira 400 orang pengikutnya tercerai-berai dan lenyap. Bagaimana dengan sejarah pemberontakan Yudas orang Galilea? Ketika ia tewas, para pengikutnya pun tercerai-berai. Atas dasar itu, Gamaliel mengajak mereka untuk membiarkan para rasul hidup dengan pertimbangan. Jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Dengan memadukan seni logika dan rasa, Gamaliel berhasil menenangkan hati dan gerak energi mereka. Hal yang pantas disyukuri adalah munculnya kesadaran baru bahwa kekerasan, penganiayaan, hingga pembunuhan adalah hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, Sang Maha Pengasih. Bagaimanapun juga, demi berkembangnya peradaban, hadirnya para guru bijaksana mutlak diperlukan. Gamaliel adalah contoh guru yang pantas dijadikan teladan. Selain matang dalam hal ilmu, ia juga bijaksana dalam pengalaman. Dengan memadukan keduanya, lahirlah seni olah logika dan rasa, perpaduan yang melahirkan pertimbangan yang matang dan pasti baik. Dengan cara yang sama, begitulah kita sepatutnya mencari kehendak Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penguatan yang kami terima dari firman-Mu. Tolonglah kami untuk senantiasa berpikir dengan bijak dan bertekun melakukan hal-hal yang baik. Dalam dekapan kasih Kristus, kami berteduh. Amin.